Oke. Kemudian ada lagi yang ini, yang paling atas ini 104. Sama juga 104. Tulis satunya, tulis nolnya, ini jumlah 4-nya. 1, 2, 3, 4. Dari belakang kita hitung, titikin sama berarti ini tetap ohm sama dengan 100 kilo ohm. Hi-nya di mulut atau nol lah ya. Hi, co, me, o, ku, cao, ru, mu, pu, put, putih. Ada 9 gelang warna. Ini harus ada di sini karena itu adalah satu-satunya cara untuk ngapalin. Walau sekarang sudah dipermudah oleh Google, oleh aplikasi, oleh digital meter dan lain sebagainya. Tapi ini adalah basic, ini adalah dasar. Karena walaupun di SMD nanti tetap akan berpatokan kepada dasar ini. Halo guys, welcome to Iptek 51. Video kali ini kita akan membahas tentang elektronika kembali, dan saya akan mencoba ke dasar ya, ke basic elektronika, karena video-video saya tentang elektronika selama ini belum membahas tentang basicnya, jadi dasarnya. Jadi kemarin beberapa kita sudah mempelajari basic menggunakan alat ukur seperti ini. Ada analog, ada digital, tapi kita belum mencoba basic elektronika itu sendiri, yaitu komponen elektronika. Jadi di dalam sebuah rangkaian elektronika di sini ada banyak sekali komponen yang harus kita ketahui basicnya atau dasarnya gitu ya. Ini adalah komponen dasar elektronika yang masuk lama. Kalau hari ini sudah ke SMD atau Surface Mount Device, artinya komponen ini sudah mengecil dan disolder di permukaannya karena surface mount device ya. Nah, ini ada resistor, ada kapasitor, ada IC, ada transistor, dan ringtone, dan lain sebagainya, ada banyak seperti ini. Dan harus kita pelajari atau kita ketahui komponennya satu persatu. Jadi saya akan memulai dari resistor karena saya anggap ini adalah komponen paling dasar, komponen paling basic yang sering kita temui dan sering kita gunakan sehari-hari dalam dunia listrik dan elektronik. Oke, kita langsung saja. Oke, ini adalah contoh salah satu motherboard atau PCB yang sudah ada komponennya seperti ini ya. Mana sih yang fisik daripada resistor? Oke guys, bagi kalian yang kita belajar basic berarti harus tahu dulu bentuk fisiknya. Ya, resistor seperti ini. Ini adalah resistor, nih. Yang warna biru ini, ada juga warna yang seperti ini warnanya. Ada juga yang besar. Ini ada mulai dari 1/4 watt, setengah watt, 1 watt, sampai 20 watt yang besar. Oke, ini adalah yang ada di elektronik untuk DIP komponen, DIP. Kita coba sekarang resistor yang SMD. Nah, kita coba lihat mana resistornya. Oke, resistor sekarang sudah mulai mengecil berupa SMD, Surface Mount Device, atau disolder di permukaannya. Jadi seperti ini. Ini adalah resistornya, hitam-hitam nih. Ini resistor seperti ini. Ini adalah kapasitor, warnanya coklat nih, dioda. Ini resistor seperti ini. Nih, ada banyak resistor SMD. Jadi sekarang sudah sangat kecil dan makin mengecil. Bahkan nanti lama-lama sudah hilang menjadi sebuah garis karbon saja, tapi itu adalah nilainya. Ini juga resistor yang besar. Ini resistor. Ini resistor 2 watt kalau nggak salah ya. Jadi 2 watt, nanti ada yang kecil ini biasanya masih 100 miliwatt. Yang ini sudah 2 watt atau 2000 miliwatt. Ini besar ya. Oke, ini adalah bentuk-bentuk yang ada di PCB. Jika kalian mau lihat yang lain lagi seperti apa resistor, ini adalah resistor setengah watt seperti ini. Ini resistor banyak. Ini ada resistor 2 watt juga.
pokoknya ada banyak sekali. Ini juga sama resistor keramik seperti ini. Iya. Ini 3 watt. Sebesar ini 3 watt. Karena ada tulisannya 3 watt di sini. Oke. Nah, yang ini 2 watt. Ada kecil lagi nanti 1 watt dan ada lagi yang ini setengah watt. Ini 1/4 watt. Kalau kita membaca resistor, kita bisa menggunakan digital multimeter. Resistor nilainya adalah ohm. Nih ya, ohm. Ada ohm, ada kilo ohm, ada mega ohm. Itu yang sering kita temui di pasaran. Bisa juga menggunakan analog multimeter. Ini sama-sama, bedanya ini adalah analog pakai jarum, yang ini pakai digital. Bagaimana cara menggunakan ini? Videonya ada di deskripsi. Kita sudah upload setahun yang lalu. Oke, walau resistor sekarang sudah SMD, tapi kita tetap harus belajar dasarnya. Dasar resistor, karena beberapa resistor tetap mempertahankan yang seperti ini. Dia tetap mempertahankan yang ada gelang warnanya. Jadi kalau melihat resistor, kalau SMD sekarang sudah ada nomor langsung tertera di badannya. Sementara kalau resistor zaman dulu sampai sekarang masih tidak ada nomor, artinya hanya menggunakan gelang warna seperti ini. Di Indonesia kita pakai gelang namanya, kalau di dalam bahasa Inggris biasanya band. Jadi ada 4 band, ada 5 band. Gelang ya, band itu gelang. Oke. Kita bisa lihat seperti ini. Ini ada warna apa saja. Ini adalah yang 4 band atau 4 warna. Yang paling bawah ini adalah merah, merah, hijau, emas. Seperti itu. Berarti 2,2 mega ohm. Kemudian ini ada warna hijau, biru, dan coklat. Hijau adalah 5, 6, biru adalah 6, coklat adalah 1, berarti 560 ohm. Ini adalah untuk yang 4 band atau 4 gelang. Nah, ada lagi komponen resistor lain yang menggunakan 5 band atau 5 warna. Dia seperti ini, yang warna resistor warna. Yang ini masih 5 band. Ini 4 band karena warnanya adalah merah, hitam, coklat, emas atau 1 kilo. Ini adalah warnanya. Sementara yang ini yang atasnya sudah 5 gelang atau 5 warna. Nah, kok tahu dari mana bacanya warna-warna ini? Jadi warna ini ada tabel warna. Jadi warna itu udah paten, tidak bisa dirubah, dan itu menjadi dasar dari elektronika. Oke, sekarang belajar mengenali warna dulu guys. Jadi warna itu penting karena memang resistor ini berwarna. Ini adalah tabel kebenaran dari warna resistor untuk 4 band. Ada 3 band tapi sangat jarang. Tapi nanti kalian bisa sama cara ngitungnya. Kita belajar yang umum saja, yaitu 4 band dulu. Kemudian nanti dilanjut dengan 5 band atau 5 warna. Oke, tadi itu tabel warna ya. Jadi kalau ngikutin saya waktu kecil gitu dulu, waktu sekolah dulu ya, metodenya berbeda-beda, tapi ini yang udah di kepala saya dan sudah hafal itu adalah seperti ini. Jadi ada 9 warna dasar dan juga 2 warna toleransi, yaitu emas dan perak. Jadi kita ngapalinnya adalah hicomeo kujau rungu bubut mas petak. Mas petak sebenarnya, kenapa saya apalnya petak padahal itu perak atau silver? Nggak tahu, mungkin waktu kecil itu apalnya petak gitu ya. Jadi ngitungnya gini. Sorry, kita mulai dari 0. Berarti kalau hi 0, hi, co, me, o, ku, jau, ru, ngu, bu, put, ini put ya, putih ya. Terus emas dan perak. Jadi kita yang ini nggak anggap, jadi kita anggap gini aja. Nolnya adalah hitam,
hijau coklat, merah, orange, hijau, hijau, kuning, hijau, ungu, biru, ungu, abu-abu, putih. Udah, sebenarnya 9 saja. Yang emas dan perak ini kita abaikan saja, karena itu persentase. Jadi resistor 4 band itu ada persentasenya ada 5% dan 10%. Artinya kalau 5% itu bisa di bawah 10%, bisa di atas 10%. Nanti kita lanjutinnya. Tapi ngapalin itunya saja. Hi-nya di mulut atau 0 lah ya. Hi, co, me, o, ku, jau, ru, mu, bu, putih. Ada 9 gelang warna. Ini harus ada di sini karena itu adalah satu-satunya cara untuk ngapalin. Walau sekarang sudah dipermudah oleh Google, oleh aplikasi, oleh digital meter dan sebagainya. Tapi ini adalah basic, ini adalah dasar. Karena walaupun di SMD nanti tetap akan berpatokan kepada dasar ini, dasar warna ini ya, dasar hitung-hitungan ini. Oke, kita langsung praktek saja ke cara ngitungnya. Oke guys, jadi kalian kalau belum hafal atau masih bingung, kita tulis saja seperti ini. Kita ambil salah satu contohnya ya. Ini contohnya. Ini ada resistor 4 warna. Yang pertama adalah kalian tulis saja biar mudah. Merah, kemudian merah, kemudian hijau, kemudian emas. Seperti itu. Merah adalah 2. Merah lagi, 2 lagi. Hijau adalah 5. Berarti nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Emas abaikan karena ini hanya persentase saja, berarti 5% saja. Oke, ini nilai 5%. Kita tidak menghitung nilai, tapi ini hanya persen saja. Nah, merah, hijau, berarti kita berapa ribu? Ini nilainya adalah ohm ya, 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Berarti berapa? 2.200.000 ohm. Ingat? 2,2 juta ohm. Ya. Nah, 1 juta ohm itu disebut 1 mega. 1 mega ohm. Kalau 1 juta. Berarti nilai ini adalah 2,2 mega ohm. Jadi juta ini disebutannya diganti menggunakan M, mega ohm. Oke, karena ini adalah mega. Ya, selanjutnya kita ambil contoh lain ya. Saya banyakin contoh biar kalian lebih paham. Di sini ada abu-abu, merah, kuning, emas. Oke, bagaimana ngitungnya? Kalau menggunakan rumus hichome, hitam tidak dihitung ya, hitam itu kan 0, hitam. Berarti kita mulai coklat. Hijau, me, o, ku, jau, ru, ngu, bu. Abu berarti 8. Oke. Kemudian ditambah merah. Hijau, me. Berarti 2. Kemudian kuning. Hijau, me, o, ku. 4 ya. Nolnya 4. 1, 2, 3, 4. Ini tetap 5% karena apa namanya? Emas. Berapa? Hitung dari belakang. 1, 2, 3. Berarti 820.000 ohm. Atau sama dengan 820 kilo ohm. Yang ini 2M2 ya, karena ini juta, yang ini 800, mendekati 1 juta. Nanti kalau sudah ke 1 juta disebut jadi mega ohm.
Sekarang masih kilo. Oke, lanjut. Oke, di sini ada warna lagi, yaitu biru, abu-abu, oranye, emas. Oke, kita hitung lagi dari pakai tangan lagi ya, pakai hicome tadi. Kalau kalian sudah hafal, hicome oku rungu puput mas petak. Ini bisa diapalin dengan cara kalian masing-masing. Hi nggak dihitung. Hi, cho, me, o, ku, jau, ru. Biru adalah 6. Abu-abu tadi udah pernah, abu-abu 8. Orange, hi, cho, me, o, orange 3. 1, 2, 3. Emas 5%. Biarin. Berarti berapa? 1, 2, 3 titik. Jadi 68.000 ohm. Atau sama dengan 68 kilo ohm. Oke, seperti itu. Lanjut lagi. Di sini ada warna lain. Supaya kalian paham aja, kita ulangin lagi aja. Di sini ada warna kuning. Kuning. Kemudian apa ini? Ungu. Kemudian merah. Kemudian emas. Kuning. Hi 0 ya. Hi hitam 0. Hi, cho, me, o, ku. Berarti 4. Hitung lagi. Ungu. Hi, cho, me, o, ku, jau, rungu. Berarti 7. Ungu. Merah. Hi, cho, me, 2. 5%. Abaikan. Mungkin kalian untuk nanti. Berarti merah 2 itu diganti 0. Kalian jadikan 0 aja. 0-nya 2. Karena merah 2, 0-nya 2. Berarti bagaimana? Ini tetap ohm. 4.700 ohm. Atau sama dengan 4,7 kilo ohm. Atau kalian sering akan melihat nanti 4K7. Oke? Lanjut deh, jangan bosan. Kalau bosan ya nggak bisa elektronik. Nggak boleh bosan. Oke, ini adalah warna lain lagi. Warna hijau, biru, coklat, emas. Hijau adalah 5. Coba kalian hitung. Biru adalah 6. Coba hitung lagi kalau supaya kalian bisa. Coklat adalah 1. Berarti 0-nya 1. 5%. Betulkah? Hi, cho, me, o, ku, jau. Berarti 5. Ini biru. Hi, cho, me, o, ku, jau, ru. 6. Coklat. Hi, cho. Coklat. 1 berarti 0-nya 1. Berarti nilainya adalah 560 ohm. Karena sudah di bawah 1000. Tadi kita bisa lihat 4.700 di atas 1000 menjadi kilo. Begitu di bawah 1000 menjadi ohm saja seperti ini. Oke. Kita ambil contoh lain yang di bawah lagi. Mana tadi resistor? Akhirnya kita dapetin 3 warna guys. Kebetulan sekali ada 3 warna juga.
Ini ada 3 warna, ada abu-abu, ada merah, ada emas. Oke? Abu-abu adalah 8, merah adalah 2, emas adalah 5%. Nah, kalau 3 warna ini apakah 62 ohm? Oh, tidak. Jadi 8,2 ohm. Kalau begini, jangan salah ya, ini sering-sering kebalik memang ya. Jadi orang-orang kadang sering kebalik. Karena kita baca seperti ini, sering kebalik. Jadi sebenarnya hitam itu nanti nolnya tidak ada, tapi sebenarnya bukan tidak ada, dia bergeser ke depan, jadi menjadikan koma. Contoh, misalkan ada merah, ada coklat, ada hitam, ada emas. Kalau seperti ini, 2, 1, ini hilang ya, 5%. Misalkan. Ini berapa? Ini 21 ohm. Kalau ada ininya. Ya. Kalau ada ininya menjadi 21 ohm. Misalkan merah, coklat, coklat. Berarti 2, 1, 0. 210 ohm. Oke. Nah, kalau yang koma di bawah 10 biasanya gini. 10 sampai 100 dia akan ada hitamnya. Biasanya, paling sering. Ada hitamnya, berarti dia adalah 10 sampai dengan 100 ohm. Ya. Di atas itu biasanya udah berubah ke coklat. Jika di bawah 10, biasanya di sini 3 band. 3 band seperti ini. Akan menjadi 3 band. Seperti ini ya jadinya ya. Itu adalah 0 sampai 10 ohm. Oke guys, itu adalah cara belajar resistor, menghitung resistor. Jadi kalian harus ingat saja. Kalau mau ngikutin cara saya silahkan, kalau tidak pun bisa pakai cara lain. Yang saya hafal ini hi, co, me, o, ku, jau, ru, ngu, bu, put, mas, perak sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kenapa dulu kok masih nyantelnya sampai sekarang hicomeo kojorungo puput mas petak. Padahal itu perak sebenarnya atau silver. Mungkin pendengaran saya dulu ya waktu sekolah. Jadi hitam adalah 0. Jadi kita 0 ya, 0 bukan 0 gini ya, tapi 0x sebenarnya. 0x. Nggak ada. Karena ini adalah 0 ya, boleh 0 boleh X lah. Seperti tadi kan ini kalau ada hitam ini dia itu akan menjadi tidak ada harga di sini. Nah, jadi kita ngitungnya ini kita anggap X saja. Kemudian ini 1, merah 2, oranye 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9, emas 5%, perak 10%. Persen ini maksudnya nilainya itu bisa naik 5% dan bisa turun 10%. Contoh misalkan ada sebuah resistor 100 ohm. 100 ohm warna emas 5%. Misalkan ya. Nah, jadi resistor ini selagi masih bisa 95 sampai dengan 105 itu dianggap bagus. 5% dari 100 kan 55. Jadi kalau nilainya 95 sampai dengan 105, itulah nilai dari resistor, sebuah resistor 5%. Oke, beda lagi kalau resistor film seperti ini. Resistor film itu persentasenya mulai dari 1%, 2%, 5%, 10%. Jadi ini lebih presisi. Jadi resistor yang dibuat, makanya kalau pengen presisi, tidak bergeser-geser,
berilah resistor yang presisi tinggi yang 1%. Seperti ini. Gelang ketiganya adalah 1%, artinya kalau nilai 100 hanya ada range 99 sampai dengan 101 ya. 101 kan 1%. Oh. Tidak boleh geser. Kalau geser berarti dia sudah buang aja resistor ini. Nah, itu adalah perbedaannya. Oke guys, itu untuk resistor 4 gelang ya. Nah, bagaimana kalau yang 5 gelang? Selanjutnya kita belajar resistor 5 band atau 5 gelang. Sebenarnya kalau warnanya, nilai warna sama, jadi tetap ya, hijau oku jerungu sampai perak itu tetap sama, hanya cara membacanya berbeda nantinya. Jadi kalau tadi resistor 4 band, gelang digitnya hanya pada digit 1 dan digit 2. Yang ketiga aja adalah jumlah 0. Kalau yang ini 5 band, itu digitnya ada 3. Digit 1, digit 2, digit 3. Yang keempatnya adalah adalah jumlah 0. Nah, yang belakang toleransi. Nah, ini bedanya, toleransinya bisa 1%, yaitu hitam dan juga coklat 2%. Ini adalah tipe resistor high precision atau presisi tinggi. Oke, kita aplikasi ke barangnya ya, bagaimana cara menghitungnya. Ingat-ingat ya, ini caranya adalah kalau yang 4 band itu 2 digit pertama adalah tetap di angka, gelang ketiga adalah jumlah 0, kalikan, tapi enaknya jumlah 0 ya, jumlah 0. Kalau 5 band ada 3 digit tulisan angka, yang gelang keempat adalah jumlah 0. Oke, kita belajar praktek secara langsung. Oke, sekarang kita belajar resistor 5 band atau 5 gelang warna. Ini salah satu contohnya. Saya harap kalian sudah hafal ya, hicome oku jorungunya. Kita tulis saja biar nggak bingung. Di sini ada coklat. Saya agak singkat aja, coklat, hijau, coklat, emas. Tulis saja, coklat adalah 1, coklat lagi kedua adalah 1 lagi, hitam adalah 0. Ingat 5 band ya, 5 band tetap hitam itu 0, bukan X, kecuali di sini dia akan jadi X. Kemudian yang ini adalah coklat, jadi dia 0. Emas 5%, jadi nilainya adalah 1100 ohm. Ini ya, 1100 ohm. Atau kalau nanti sering kalian lihat akan menjadi 1K1. Oke. Selanjutnya kita contoh lain yang mudah terlihat. Nih ada sini ya, karena nggak kelihatan ya, bisa tulis aja lah. Lagi ini untuk belajar ininya ya. Jadi di situ ada coklat, kemudian hijau, kemudian hitam, kemudian merah, kemudian coklat. Ya, coklat 1, hijau 5, hitam 0. Ingat, masih di garis ketiga, 3 digit, merah 2, nolnya 2. Jadi nilainya adalah 15.000 ohm, sama dengan 15K. Oke, satu lagi deh, satu lagi. Kita cari satu lagi yang agak besaran. Ini besar kali ya, atau warna lain mana yang agak berbeda. Nah, di sini ini ada merah,
hitam, hitam, oranye, hitam. Ada 5 digit. Merah adalah 2, hitam adalah 0, hitam lagi 0, oranye 0, 0, 0. Jadi ini 1%. Karena hitam ya, hitam itu 1%. Kalau coklat nih 2% tadi ya, sorry. Ini yang ini 2%. Berarti 1, 2, 3, berarti 200.000 ohm. Atau sama dengan 200 kilo ohm. Oke. Oke ya, begitu ya. Jadi begitulah cara membaca resistor 5 band. Hampir sama saja sih. Tidak ada bedanya dengan yang 4 band. Hanya bedanya 3 digit dibaca, 4 digitnya jumlah nolnya. Oke, selanjutnya kita membaca resistor SMD guys. Jadi sekalian ya, tadi ada 3 gelang warna, 3 gelang, kemudian 4 gelang, kemudian 5 gelang, dan juga SMD. Kita juga harus belajar SMD guys. SMD juga masih berhubungan dengan angka tadi, tetapi bukan pakai warna, dia langsung angka di situ. Kita coba saja ya. Kita lihat. Oke ya, untuk melihat SMD memang dia kecil. Kalau di dekatan gini ya kecil lah ya. Tapi masih kelihatan kok sebenarnya kalau matanya kita masih seger. Oke, karena saya ada mikroskop, kita pakai mikroskop aja sini. Kita lihat. Ini adalah SMD. Resistor SMD namanya. Seperti ini. Ada 102. Oke. 102, 103, 104. Oke, untuk 102. Kita tulis saja ya kalau bingung. 102 sama dengan, berarti 1, 0. Ini jumlah 0 ya. 1, 2 sama dengan 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Oke, ini adalah 102. Seperti itu. Kemudian ada lagi 103 yang ini guys. 103. Caranya sama juga. 103. Tulis 1 0, 0-nya 3. Jadi ini ohm ya, sama dengan 10.000 ohm atau 10 kilo. Oke. Kemudian ada lagi yang ini, yang paling atas ini 104. Sama juga 104. Tulis satunya, tulis nolnya, ini jumlah 4-nya. 1, 2, 3, 4. Dari belakang kita hitung, titikin, sama berarti ini tetap ohm, sama dengan 100 kilo ohm. Oke, begitu. Oke, yang lain lagi, barangkali ada. 102 masih 303 sama ya, nolnya 3. Nah, ini ada 101 guys. 101. Sama juga 1, 0, nolnya 1. Sama dengan 100 ohm. Oke. Lagi. Mana yang lain? Adakah? Tiga 92 sama saja. 3, 9, nolnya 2 ohm atau 3K9. Oke geng, itulah ya untuk membaca SMD, sama juga seperti itu.
Oke, setelah tadi melihat fisik, kemudian cara menghitungnya, sekarang cari tahu simbolnya dan jenis-jenis resistor yang ada. Nah, ini adalah simbol-simbolnya. Seperti ini kalau di rangkaian, jika kalian melihat sebuah rangkaian, ada European simbol, ada American simbol. Jadi resistor simbolnya seperti itu, ada kotak dan garis seperti ini resistor. Kalau Amerika dia cuman kayak gigi gergaji seperti itu, guys. Nah, kemudian jenis resistor, ada variabel resistor. Jadi resistor yang bisa di adjustment, maksudnya bisa diatur gitu ya, tidak fix. Kalau itu kan resistor tetap gitu ya. Kalau variabel itu bervariasi, jadi sesuai dengan nilainya divariasi, diputar pakai obeng dia akan variabel. Kemudian ada juga potensiometer, itu simbolnya seperti itu. Hampir sama dengan variabel resistor, bedanya potensiometer biasanya ada apa sih namanya? Ada handle-nya, seperti kita volume radio itu adalah bagian dari potensiometer, simbolnya seperti itu. Kemudian ada termistor, ini adalah thermal resistor, di mana resistor ini berubah jika terkena panas. Jadi kalau panas naik, dia resistannya ikut naik, ataupun sebaliknya, dia ada thermal positif, ada thermal negatif. Selanjutnya adalah LDR, light dependent resistor. Resistor ini berubah jika terkena cahaya. Makin terang cahaya, nilainya akan turun ataupun naik, tergantung positif ataupun negatif. Oke ya, ini adalah tambahan untuk pengetahuan tentang resistor. Oke guys, itu tadi ya untuk cara menghitung atau belajar membaca sebuah resistor, baik yang 3 band, 4 band, 5 band maupun yang SMD, tapi tetap bacaannya 4 band. Nanti resistor itu banyak ya, jadi resistor itu hanya salah satu saja, yaitu resistor yang biasa. Nanti juga ada resistor yang besar sebesar ini, ada juga yang resistor apa sih namanya ya, jadi satu sebuah resistor array namanya, array resistor. Jadi satu buah resistor isinya banyak di dalamnya. Itu juga ada. Kemudian yang kotak dan tertulis langsung di situ, misalkan 39 ohm, 100 ohm, 10 watt, 20 watt tertulis di bodinya, itu juga ada. Ini adalah contoh salah satunya seperti ini. Ini 15 ohm 7 watt, ini sebesar ini 7 watt guys. Jadi nggak usah bingung ini barang apa ya, ini adalah resistor. Kalau ada logo-logo ohmnya, ada apa namanya, bentuk-bentuk yang agak-agak aneh, resistor itu tetap kita bisa identifikasi. Jadi elektronik ini makin kita sering hafalin, makin mudah nempel di sini dan makin mudah kita mempelajarinya. Bagi kalian yang agak-agak riweh gitu ya, agak susah gitu, coba cari di Google resistor kalkulator. Ada banyak sekali di situ. Kalian sudah dipermudah sekarang. Beda sama zaman saya kecil dulu, saya harus ngapalin ini. Kalau sekarang kan memang tinggal buka Google aja, tinggal masukkan gelangnya, di situ sudah langsung lah otomatis kebaca di situ ya. Jadi udah sangat mudah sekali. Tapi tidak ada salahnya kalian belajar, ada salahnya kalian mempelajari ini, karena walaupun berganti, resistor tetap ya begitu basicnya, dan begitulah resistor. Oke, nah itu cara menghitung resistor. Nah, bagaimana nanti cara kerja resistor? Mungkin itu nanti next step gitu ya. Jadi saya akan basic dulu. Sekarang ini ada resistor, nanti ada kapasitor, nanti ada dioda. Terus saya akan mencoba basic dulu. Setelah basic, nanti lanjut ke bagaimana cara kerja resistor paralel, serial, dan lain sebagainya. Kemudian apa fungsinya, bagaimana penggunaannya, seperti apa, dan lain-lain. Mungkin nanti step kedua setelah basicnya selesai. Oke, baik kalian jangan lupa di subscribe ya, kalau yang ingin belajar elektronika dan nyambung video ini, supaya pada saat saya upload video kalian sudah dapat notifikasi. Atau kalau banyak, karena ini
cukup gado-gado ya. Jadi kalian bisa langsung menuju ke channel Iptek 51, cari playlist elektro. Nanti di situ kalau yang suka elektro ya elektro aja di situ ya. Karena termasuk video campur-campur sesuai mood saya gitu ya. Oke guys, jangan lupa sekali lagi di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman. Salam Iptek 51, semoga bermanfaat. Ciao.